Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bidan Rani akan melakukan hekting perineum pada Nyonya Esna. Baik, sebelum kita melakukan hekting perineum pada ibu, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Set peralatan jahitan, yaitu ada jarum jahit, benang kromik, sarung tangan steril, pinset, kasa steril, spuit 10 cc, aquades lidokain, bengkok, dan yang kedua yaitu kain DTT, larutan klorin, lampu sorot dan korentang, handscoon standar 1 pasang, bolt tampon. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita akan berbicara kepada pasien mengenai tindakan yang akan kita lakukan, yaitu beritahu pasien dan berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga bahwa prosedur yang akan kita lakukan yaitu hekting perineum. Kita menjelaskan kepada pasien dan keluarga. Privasi pasien, tutup semua pintu, siapkan tempat tidur yang nyaman untuk pasien, dan atur cahaya sorot ke arah perineum ibu. Lakukan prosedur, namun terlebih dahulu kita harus mengatur posisi ibu sebaik mungkin dan senyaman mungkin dengan posisi litotomi. Permisi ibu ya. Setelah kita memposisikan ibu, pasang kain di bawah bokong ibu. Setelah itu kita pecahkan lidokain. Setelah itu kita memasang kain di bawah bokong ibu. Setelah itu pecahkan lidokain. Setelah itu kita akan beritahukan kepada ibu, kita akan menyuntikkan yaitu lidokain. Permisi ibu ya. Lengkapi pemakaian sarung tangan pada kedua tangan, gunakan kasa steril untuk membersihkan daerah luka dari daerah atau bekuan darah, dan nilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Beritahu ibu akan disuntik dan akan terasa perih dengan menyengat tusukan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara subkutan sepanjang tepi luka, aspirasi suntik memastikan tidak ada robekan terisap. Bila ada daerah, tarik jarum sedikit dan kembali masukkan, ulangi lagi aspirasi. Suntikan cairan lidokain sebanyak 1% sambil menarik jarum suntik pada daerah tepi luka daerah perineum. Lakukan langkah nomor 8 dan 11 untuk kedua tepi robekan yang lain. Tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal anestesi. Lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Jika ada pendarahan yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon kasa ke dalam vagina. Sebaiknya menggunakan tampon berekor benang. Tempatkan jarum jahit pada pemegang jarum, kemudian kunci pemegang jarum. Pasang benang jahit kromik 2,0 pada mata jarum. Lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Lakukan penjahitan 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Ikat jahitan pertama dengan simpul mati, potong ujung benang yang bebas. Jahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jalur jor. Hingga tepat belakang lingkaran himen. Catatan, bila menggunakan benang plain catgut, buat simpul mati pada jahitan jelujur di belakang jahitan himen. Tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran himen, menembus luka robekan bagian perineum. Bila robekan yang terjadi sangat dalam, lepaskan jarum dan dari benang
Ambil benang baru dan pasang pada jarum. Buat jahitan terputus pada robekan vagina dalam bentuk menghindari rongga bebas. Gunting sisa benang. Pasang kembali jarum pada benang, jahit jelujur semula. Teruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah luka robekan. Catatan, bila menggunakan benang plain catgut, buat simpul mati pada jahitan jelujur paling bawah. Jahit jaringan subkutis kanan kiri ke atas hingga tepat di muka lingkaran himen. Tusukkan jarum dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina. Di belakang lingkaran himen buat simpul mati di belakang lingkaran himen dan potong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Bila menggunakan tampon atau kasa di dalam vagina, keluarkan tampon atau kasa, masukkan jari telunjuk ke dalam rektum dan rabalah dinding atas rektum. Bila terjadi jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang. Nasihati ibu membasuh perineum dengan sabun dan air, terutama setelah buang air besar. Arahkan basuhan dari bagian muka ke belakang. Kembali untuk kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu. Untuk memeriksa kejahitan dan rektum, rujuk ke dokter bila ada terjadi fistula. Catatan, lanjutkan langkah atau kegiatan untuk membersihkan dan keamanan sesuai dengan PBB persalinan.